sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillahi jalla wa ala, ashkuruhu ala jamil ala, wa ahmaduhu syukra wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumathila. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul maqamil a'la. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ikhtassallahu bihi fadailah wa ala alihi wa ashabihi min alladhina nalu darajatil ula. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz, para sesepuh, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali bermuajahah untuk melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dibaca, wirid dan zikir-zikir, dan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih tentang penyakit hati atau sesuatu yang sifatnya ini harus dibersihkan dalam hati kita. Yang pertama yaitu hasud atau dengki. Orang hasud, orang yang iri dan dengki ini adalah orang yang paling menderita sedunia, paling menderita dibanding orang yang sakit, orang yang sudah kronis penyakitnya, penyakit fisik, tapi dia masih bersyukur, dia masih sabar. Alhamdulillah saya sakit dikasih istirahat sama Allah. Alhamdulillah saya nggak bisa kemana-mana, makanan datang sendiri, banyak yang bawain. Orang sakit begitu kan ya Pak, dibawain rezekinya sama orang. Alhamdulillah sakit yang kronis, sakit fisik, tapi dia masih bisa bersyukur, masih bisa bersabar. Ini lebih utama dibanding orang sakitnya sakit hati. Sakitnya tuh di sini. Kalau sakit hati itu, sakit hati yang dimaksud di sini penyakit hati yang harus kita hindarkan Pak, Ibu. Pertama yaitu dengki atau iri. Iri dengki ini, orang yang punya penyakit iri dengki ini, naudzubillah, adalah orang yang paling menderita. Ya bagaimana tidak, karena setiap kali temannya, setiap kali tetangganya atau orang yang dia kenal dapat nikmat, itu hatinya dongkol. Ada temennya dapat rezeki nomplok, habis selesai TPS kemarin, sewaan tenda banyak, masuk uang banyak ke dia, apalagi ketuanya 1, berapa ketua? 1 juta, anggota katanya 7,5, anggota 7,5. Temennya lagi dapat rezeki tapi dia dongkol, sakit lagi hatinya. Besok ada kegiatan lagi, dia tendanya disewa lagi sama orang lagi, banyak lagi, sakit lagi hatinya, dongkol lagi, terus menderita. Dan ini baru 1 orang, baru tukang tenda doang.
Belum kenalan dia yang lain, tetangga dia yang lain yang juga dapat rezeki dari Allah. Setiap kali Allah berikan rezeki kepada temannya, kepada saudaranya, dia iri, dia dengki, maka setiap itu juga dia sakit, maka menderita dia di dunia ini. Nanti di akhirat lebih menderita lagi. Naudzubillah. Ini penyakit yang pertama, yaitu penyakit hasud atau dengki. Ini harus kita hilangkan. Nah, oleh karenanya di sini ditambahkan oleh Imam Ghazali, dan harus kita perhatikan benar-benar. Ini termasuk bagian dari hakikat keimanan kita, bahwa kita harus menghilangkan kedengkian, menghilangkan rasa iri terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita. Ada pada pembahasan berikut ini. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bal la yasilul abdu ila haqiqatil imani ma lam yuhibba lisairil muslimina ma yuhibbu li nafsihi. Bahkan la yasilul abdu, tidak akan sampai seorang hamba ila haqiqatil imani, kepada hakikat iman atau kepada iman yang hakiki, malam yuhibba, selagi dia tidak menyukai lisairil muslimina, untuk segenap orang-orang Islam, tidak menyukai ma, sesuatu yuhibbu li nafsihi, yang dia cinta untuk dirinya sendiri. Bal, tetapi yang bagi ayyusawiyahum, ini dalam satu naskah Hidayatul Hidayah yang lain, ayyusyarikahum yusahimahum. Ada yang yusawiyahum, kalau di situ apa? Yusahimahum. Ya, ada yang ayyusawi, kalau di saya ayyusawiyahum. Bal yang bagi ayyusawiyahum, naskah lain ayyusahimahum. Dan seyogianya hendaklah dia itu berkontribusi. Yusahima itu memberikan saham, berkontribusi fisarra'i wad darra'i, dalam keadaan senang atau lapang, wad darra'i, dan keadaan sempit. Hakikat iman itu bisa dikatakan sempurna, iman yang sejati atau iman hakiki, kalau kita bisa menyukai sesuatu di mana orang itu menyukai juga. Kalau kita suka terhadap sesuatu untuk saudara kita, sebagaimana kita suka sesuatu untuk diri kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu seneng gak kalau dapat duit banyak? Seneng gak? Senang. Maka waktu lihat tetangga dapat duit banyak, harus senang juga. Bapak ibu seneng gak punya mobil baru? Senang. Maka waktu lihat temennya punya mobil baru, harus senang juga. Bapak ibu seneng gak kalau sehat, banyak orang yang hormat, banyak orang yang cinta sama bapak ibu sekalian? Senang gak? Senang. Maka kalau ada orang atau ada tetangga kita, dia sehat, kemudian dikerumuni orang banyak atau dicintai orang banyak karena wibawanya, karena ilmunya, maka harus senang juga. Ini yang namanya mencintai untuk saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Kalau emang kita senang kalau kita punya mobil baru, maka saat tetangga kita, saudara kita punya mobil baru, maka harus senang juga. Ini yang disebut dengan hakikat iman, iman yang hakiki. Andai tidak seperti itu, kalau tidak bisa seperti itu, masih ada kebencian, berarti imannya itu belum sejati. Artinya imannya masih gampang oleng. Imannya masih gampang oleng, miring sedikit aja, ada yang godain, udah bisa hilang imannya. Hati-hati, karena keimanannya tidak kokoh, keimanannya ini tidak hakiki. Untuk mencapai keinginan hakiki ini kita berlatih sebagaimana kita suka untuk diri kita sendiri, kita senang untuk diri kita sendiri, maka orang lain ketika mendapat nikmat itu kita juga harus turut senang. Di daerah kita atau di kebiasaan kita, kalau ada orang punya hajatan, orang punya satu pesta misalnya, itu dalam rangka menunjukkan kesenangan atau syukur dia. Syukur dia anaknya ada yang lamar, bersyukur dia anaknya ada di hitan, bersyukur dalam rangka bersyukur ini.
Nah, selagi tetangga kita melaksanakan ini dalam rangka bersyukur, senang dia melaksanakan ini, maka kita harus kembalikan kepada diri kita juga. Kalau kita punya cucu sehat, kemudian di khitan, kemudian dipestain, senang nggak kita engkongnya? Senang, maka waktu diundang kita juga harus senang. Jangan terus kayak orang sono, bukan orang sini, bukan kayak orang sono, gitu aja pakai undang-undang, anak masih kecil aja, bukannya duit tabung lah, duit dia, ya Allah yang kasih. Nah, kita harus suka sebagaimana untuk diri kita, suka untuk saudara kita sebagaimana kita suka untuk diri kita. Ini keimanan yang hakiki, keimanan yang sesungguhnya. Fal muslimuna kal bunyanil wahidi. Maka orang Islam itu seperti bangunan yang satu, seperti satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, sebagiannya menguatkan bagian lain. Wakal jasadil wahidi, seperti badan atau jasad, satu jasad. Idashtaka minhu udwun, maka ketika mengeluh sebagian anggota, ishtaka sairul jasadi, maka juga akan mengeluh juga seluruh jasadnya. Seluruh jasadnya akan ikut merasakan sakit atau akan ikut merasakan imbasnya. Orang Islam itu seperti satu bangunan, perumpamaan yang diberikan oleh Imam Ghazali, dan ini juga diambil dari hadis. Kita orang muslim ini, Bu, jamaah Al-Hidayah, Pak, jamaah Al-Hidayah dengan jamaah Al-Jihad, dengan jamaah yang lain, sesama muslim ini seperti bangunan. Bangunan punya perannya masing-masing. Yang perannya jadi pintu, ya jadi pintu aja udah, nggak usah ngiri sama yang jadi jendela. Yang perannya jadi ubin, namanya ubin, jadi injek-injek. Jangan ngiri sama genteng, pengen di atas. Genteng juga begitu, yang namanya genteng ya kadang-kala bocor, lempar sama bocah. Jangan ngiri sama ubin. Ubin enak banget, nggak pernah kehujanan. Enak banget ubin, nggak pernah dilemparin bocah, saya mulai, karena nggak boleh. Seperti bangunan, seorang muslim dengan muslim yang lain itu saling menguatkan, dan posisinya, perannya itu sudah masing-masing. Yang perannya jadi guru ya harus ngajar, yang perannya jadi murid ya harus belajar, yang perannya jadi pemimpin ya harus ngayomin warganya, yang perannya jadi warga ya harus taat kepada pemimpinnya, ikut aturan-aturan yang berlaku, dan demikian seterusnya. Ada perannya masing-masing. Ini yang dimaksud satu bagian menguatkan bagian yang lain dalam bangunan. Kalau satu bangunan itu tidak kompak, masing-masing berebut, yang pintu pengen jadi genteng, genteng pengen jadi ubin, ubin pengen jadi jendela, gimana itu jadinya? Repot semuanya, nggak akan berdiri bangunan, nggak akan tegak bangunan ini, dan nggak akan ada manfaatnya. Perumpamaan lain yang disebutkan di sini, orang muslim itu dengan muslim lain seperti satu jasad atau satu badan. Sakit gigi itu di mana Pak sakitnya? Di gigi. Tapi kadang-kadang pala kayak kelingan juga ya. Pala puyeng juga. Malah kadang-kadang kalau udah sakitnya banget, sakit-sakit beneran, ini kadang-kadang meriang juga, betul nggak? Meriang, semuanya itu sakit. Walaupun yang sakit cuma gigi doang, tapi seluruh anggota badan ini ikut merasakan sakitnya. Badannya meriang, palanya puyeng, kupingnya juga nggak boleh dengar berisik. Kalau sakit gigi dengerin petasan, atau dengerin tetangganya nyetel musik dangdut kenceng, wah marah-marah dia. Pasti dia merasakan, kuping aja udah nggak enak dengarnya. Kaki juga pengen kemana-mana juga udah gak enak. Pokoknya semua sekujur badan ini merasakan sakitnya juga. Padahal cuma satu yang sakit, yaitu gigi. Demikian orang Islam itu, orang Muslim ini seperti satu badan atau satu jasad. Kalau satu merasakan sakit, maka yang lainnya ikut merasakan juga. Jadi harus kompak. Tetangga kita kalau ada yang kematian, maka kita juga harus ikut merasakan kesedihannya. Yusahima di sini artinya ikut merasakan juga, datang melawat, ya, memberikan takziah atau doa dan hiburan. Artinya di hiburan di sini
Yang sabar ya mudah-mudahan nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang sabar mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa almarhum almarhumah misalnya. Ini memberikan satu kontribusi, memberikan satu peran pada saudara kita yang sedang kena musibah. Fitsar fitorroi, fitsarroi dalam keadaan senang juga begitu. Dalam keadaan senang, kalau lihat tetangga kita memang lagi dapat rezeki, tetangga kita lagi hajatan, lagi punya banyak uang sehingga dia undang-undang kita harus senang juga. Harus merasakan atau berkontribusi dalam kelapangan saudara kita dan juga dalam kesempitan saudara kita harus ikut berkontribusi. Saudara kita lagi lapang, lagi luang, rezekinya lagi banyak, kita ikut senang. Saudara kita lagi sempit rezekinya, lagi kena musibah, kesulitan, kita juga harus ikut sedih. Minimal ini kita ikut tenggang rasa istilahnya, tepos liro kalau orang Jawa bilang, berempati kalau orang zaman now bilang, empati, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita, baik senang maupun sedihnya. Orang Islam itu seperti satu jasad atau satu bangunan. Fa in kunta la tusadifu hada min qalbika, apabila engkau tidak mendapati sifat ini dalam hatimu, fashtighaluka bi talabut takhallusi, maka kesibukanmu untuk mencari keselamatan anil halaki, dari kerusakan, maksudnya kerusakan penyakit dengki ini, kesibukanmu itu ahammu, lebih penting, istigholika, daripada kesibukanmu binawadiril furu'i, dengan cabang-cabang ilmu yang langka. Nadir di sini langka, wa ilmil khusumati, dan ilmu pertentangan atau ilmu perdebatan. Ini harus dipelajari dan harus diamalkan. Ilmu tentang hati, ilmu tentang menghindar dari penyakit dengki, ini harus dipelajari. Sibuknya kita untuk mengamalkan ilmu bidayatul hidayah ini, sibuknya kita untuk mengamalkan ilmu cara menghilangkan riya dengan cara mencintai saudara kita sendiri, sibuknya kita untuk mengamalkan ilmu yang ada dalam bab ini lebih penting daripada kita belajar ilmu-ilmu lain yang langka. Belajar ilmu sulap misalnya, atau belajar ilmu narik, gimana bang tuh cara narik keris, narik keris malam Jumat, gimana cara supaya bisa menghadirin ini nyambat nyambat. Jadi dipanggil arwahnya, terus ditanyain dari mana datangnya, oh saya kecelakaan di sini, dan nyari ilmu-ilmu yang kayak begitu yang nggak penting, atau ilmu-ilmu yang sifatnya perdebatan, ilmu khusumat, pelajari ilmu retorika atau ilmu berdebat. Belajar ilmu retorika buat apa? Supaya orang kalau dengerin ngomong saya pada diem semua, ngomong aja depan orang gagu, orang apa diem, atau orang budek. Gimana caranya supaya lawan bicara saya tunduk dengan argumen saya? Jangan dipelajarin yang begitu kalau belum bisa menata hati. Maka menata hati di sini dalam bab ini yang terakhir kita bahas ini, menata hati yaitu menghilangkan dengki, menghilangkan iri atau hasud. Ini lebih penting daripada belajar ilmu seperti itu, seperti ilmu retorika, ilmu pidato, ilmu ekonomi, ilmu politik. Kalau belum bisa menata hati, maka urungkan niat untuk belajar ilmu-ilmu yang lain, tapi belajar dulu ilmu menata hati. Caranya antara lain adalah dengan belajar mencintai apa yang diterima oleh saudara kita, sebagaimana kita menerima sendiri nikmat itu. Itu cara belajarnya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, cara mencintai saudara kita atau mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Cinta ini ada 3 macam. Malam minggu ngomongnya cinta ini. Yang pertama ada mahabbatul jalal, cinta sebagai penghormatan, seperti cintanya saya kepada Bang Tahir.
Oh, cintanya hormat. Hormat cintanya saya kepada Pak Ihsan. Hormat. Kenapa? Karena lebih sepuh dibanding saya. Apa lebih muda? Bang Toy kali ya? Lebih sepuh. Karena saya yakin pengalamannya lebih banyak beliau dibanding saya. Saya yakin karena bapak-bapak yang lebih tua dibanding saya usianya, ini pengalamannya sudah banyak makan asam garam dan soto. Soto ya orang ini, soto ayam katanya. Pasti lebih banyak pengalamannya. Maka ada bocoran bu, ada bocoran dari langit. Cintanya kita kepada orang yang lebih tua, kepada bapak kita, kepada ibu kita, atau orang yang lebih tua dibanding kita, karena penghargaannya, kita menghargai atau karena kita hormat orang yang lebih tua, tentu ibadahnya lebih banyak dari kita. Pasti itu. Kalau umur saya 40, bapak-bapak ada yang sudah 60-70, itu kan pasti sholatnya lebih banyak bapak dibanding saya. Maka saya cinta penghormatan. Mencintai orang yang lebih tua, ini adalah mencintai kita cinta penghormatan. Ini jenis cinta yang pertama. Yang kedua ada yang disebut mahabbatus syafaqah atau cinta kasih atau cinta sayang. Ini cintanya kita kepada orang yang lebih muda, cinta sayang. Cintanya kita kepada orang yang lebih muda, artinya bukan lebih muda di sini, tidak harus lebih muda, tapi memang cinta kita kepada orang ini adalah karena kita sayang dan untuk kemaslahatan dia, untuk kebaikan dia. Mencakup juga cinta bapak-bapak kepada istri, cinta ibu-ibu kepada suaminya. Ini namanya syafaqah, mahabbatus syafaqah, yaitu cinta demi kemaslahatan atau demi kebaikan, Istrinya capek dikit nggak boleh, bapak-bapak sini begitu kan ya? Jangan capek-capek, udah bayar pembantu aja. Jangan, udah. Itu tangan pada kisut, nyuci, jangan dah beli mesin cuci 3 sekalian. Buka laundry apa? Pokoknya demi kemaslahatan, jangan sampai istri kecapean, jangan sampai terbengkalai urusan anak-anak yang lain, atau ibu-ibu kepada bapak juga begitu, jangan capek-capek pak, ini udah cukup banget, sebulan 10 juta udah, nggak usah tambah lagi dah. Cukup. Ini namanya cinta syafaqah, cinta yang sifatnya untuk kemaslahatan, untuk kebaikan orang yang dicintai. Mahabbatus syafaqah. Satu lagi ada cinta kepada sesama, ini mahabbatul istihsan atau mahabbatul ihsan. Cinta kita kepada tetangga, kepada saudara kita, kepada orang selain yang jenis pertama dan jenis kedua ini, maka ini adalah cinta sebagai sesama muslim atau sesama manusia bahkan, meskipun non muslim. Bayangkan atau andaikan kita jadi diri mereka pak, ibu. Diandaikan kita menjadi diri mereka. Kalau ada orang kena musibah, dia habis kecelakaan anaknya, maka kita mengandaikan gimana kalau kita jadi dia, pasti sedih. Nah, dalam rangka ikut merasakan sedihnya, kata ibu tadi empati, dalam rangka berempati, maka paling enggak kita ada bahasanya, gimana kinanya, atau nengokin gitu. Ini ikut merasakan kesedihannya. Ini takziah atau ngelawat, kemudian mengucapkan bela sungkawa, silaturahim, nengokin tetangga. Ini bagian dari cinta jenis yang ketiga, yaitu mahabbatul ihsan, yaitu cinta kepada sesama. Dari 3 macam cinta ini hadirin, dari 3 macam jenis cinta ini, maka kalau kita pupuk dan kita latih caranya, ini bisa menghilangkan rasa iri atau dengki, menghilangkan penyakit ini. Karena penyakit dengki, penyakit hasud, ini hanya bisa dihilangkan dengan cara mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri.
mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Contohnya seperti tadi, andaikan saja ibu nggak suka, bapak nggak suka kalau mobilnya, bapak nggak suka kalau mobilnya itu dirusakin, maka jangan rusak mobil orang. Bapak ibu nggak suka kalau anaknya, bapak dan ibu nggak suka kalau anaknya ini disentil, maka jangan nyentil anak orang lain. Caranya begitu. Yang nggak suka. Begitu juga kalau yang suka. Bapak dan ibu suka kalau punya mobil baru, maka tetangga punya mobil baru harus suka juga. Enak tetangga bisa minjem nih, dia punya mobil baru. Alhamdulillah tetangga saya baru dapat rezeki, bisa ngutang nih. Jadi ikut senang, jangan iri aja, jangan, nggak boleh. Harus senang apa yang dirasakan oleh tetangga kita ketika dia senang, dan juga harus sakit apa yang dirasakan oleh saudara kita ketika dia sakit atau dalam kesulitan. Dengan berlatih ini, dengan berlatih mencintai, caranya tadi mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri kita sendiri, mengandaikan kita jadi diri orang itu, mengandaikan kita jadi tangga kita, mengandaikan kita jadi saudara kita yang sedang kena musibah atau sedang dapat rezeki, maka bisa hilang sifat atau penyakit hasud ini, penyakit dengki. Karena hasud ini bahaya Pak Ibu. Hasud ini memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hilang sholat kita, pahala sholat kita hilang, pahala puasa kita hilang, pahala sedekah kita itu hilang semua. Haji umroh pahalanya juga hilang. Sia-sia cuma gara-gara dengki sama orang. Jangan, naudzubillah. Nah, melalui majlis-majlis ini, melalui silaturahim, mungkin bapak dan ibu punya tempat-tempat lain atau majlis-majlis lain, ini bisa kita latih cara kita untuk mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.